Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024. Bulan Oktober dalam tradisi Gereja Katolik adalah bulan yang dikenal sebagai bulan Rosario, di mana selama bulan Oktober umat Katolik di berbagai belahan dunia memberikan penghormatan khusus kepada Bunda Maria dengan berdoa Rosario bersama, entah di rumah-rumah, di kombas-kombas, kelompok-kelompok, maupun di gereja. Maka sebelum kita berbondong-bondong ke gereja untuk membuka bulan Rosario nanti sore, kita hendak mengawali hari yang baru ini di bulan Oktober, hari pertama dalam bulan Rosario, dengan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami hendak memulai hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Engkau telah menganugerahkan kepada kami Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus untuk menjadi teladan hidup kami dalam mengabdi Engkau sebagai orang-orang percaya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar pada pesta Teresia dari kanak-kanak Yesus, pujangga gereja, yang kami rayakan pada hari ini dan sekaligus membuka bulan Rosario, semakin menghantar kami untuk meneladani hidup Santa Teresia dan Bunda Maria dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan dirinya menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah antara lain yang kita dengar dari mulut Yesus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita. Dengan kata kiasan ini, Tuhan mau mengajak setiap pendengar dan orang yang mengikutinya untuk tidak mencari
atau memperebutkan kekuasaan atau kedudukan, tetapi memiliki sikap rendah hati dan kesediaan untuk belajar dan taat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kata-kata Tuhan Yesus ini menjadi inspirasi dan penghayatan hidup Santa Teresia sebagaimana terungkap dalam tulisannya, sehingga ia dikenal dengan sebutan bunga kecil Yesus. Tulisan-tulisan rohaninya selama sakit dan ketidakberdayaannya sampai ia meninggal pada usia 24 tahun, syarat dengan pengalaman rohani yang kaya akan kasih Allah. Dalam salah satu tulisannya, ia mengungkapkan bahwa setiap orang harus menjauhkan diri dari setiap ambisi yang berlebihan, mengenakan kerendahan hati, dan membangun pertobatan terus-menerus. Ia berkata, Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintainya. Di biara Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus melayani Yesus melalui doa dan pelayanannya yang sangat sederhana kepada komunitas. Karena ketekunannya untuk berdoa bagi para misionaris dan sikap hatinya yang peduli kepada orang lain, maka oleh Paus, selain ia dinyatakan sebagai orang kudus, ia dijadikan sebagai pelindung misionaris. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, keterbatasan dan sakit yang kita alami tidak seharusnya mengurung kita, yang membuat kita tidak mengalami kasih Tuhan dan berhenti memikirkan melayani orang lain. Justru Allah semakin dan lebih mengasihi kita pada saat-saat kita terpuruk atau mengalami kejatuhan dalam hidup kita. Kekuatan hidup seperti ini tidak muncul secara spontan, tetapi dilatih dari kehidupan keluarga kita sehari-hari dan lingkungan hidup kita. Keluarga dan lingkungan hidup kita dapat menjadi peluang untuk membentuk diri kita menjadi pribadi sederhana dan luar biasa seperti Santa Teresia yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Pengalaman akan Allah tidak hanya kita temukan dalam peristiwa-peristiwa besar hidup kita, tetapi juga dalam pengalaman harian kita. Hidup rohani kita tidak diukur berdasar pada hal-hal yang hebat yang kita lakukan, tetapi pada hal-hal harian kita dalam suka duka yang kita hayati dengan cinta yang besar akan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita diajak sebagaimana dikatakan dalam Injil untuk selalu rendah hati dalam seluruh kehidupan kita. Kita diajak untuk bersikap seperti orang anak kecil yang selalu polos hidupnya di hadapan orang tua. Anak kecil itu adalah lambang orang yang tidak berdaya, orang kecil, orang yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada orang dewasa. Maka sebagai orang-orang beriman, kita pun hendaknya menggantungkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Hendaklah kita selalu menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak berdaya. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa.
Demikian yang dihayati juga oleh Santa Teresia. Maka mari kita terus berlangkah maju bersama. Kita semakin menghayati hidup kita, semakin hidup polos dan jujur di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Semoga kita pada akhirnya menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan, seperti yang telah dialami oleh Santa Teresia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.